Baik, langsung saja. Materi tentang perumusan kebijakan pendidikan memiliki 4 sub pembahasan, yaitu yang pertama, hakikat formulasi kebijakan, yang kedua, komponen formulasi kebijakan, yang ketiga, proses formulasi kebijakan, dan yang keempat, aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Langsung saja, yang pertama yaitu hakikat formulasi kebijakan. Sebelum kita mengetahui apa itu hakikat formulasi kebijakan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu formulasi dan apa itu kebijakan. Langsung saja, menurut Jokromi Jojo mengatakan bahwa formulation sama dengan pembentukan kebijakan yang merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai. Dalam hal ini, di dalamnya termasuk pembuatan keputusan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan, menurut Anderson yang dikutip oleh Al-Imran, mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan adalah cara memecahkan sesuatu masalah yang dibentuk dari berbagai aktor yang ada dan dari segala banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Yang kedua, yaitu tentang komponen formulasi kebijakan. Menurut Wibawa 1994, komponen atau unsur yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan ada 3. Yang pertama yaitu tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk pola-pola tindakan tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Yang kedua yaitu aktor. Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Yang ketiga yaitu orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang bermakna yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai baik secara implisit maupun eksplisit. Yang ketiga yaitu proses formulasi kebijakan pendidikan. Menurut Winarno 1991 mengemukakan bahwa proses formulasi kebijakan ada beberapa tahap, di antaranya 1. Perumusan masalah kebijakan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan. Yang kedua yaitu penyusunan agenda pemerintah. Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif, sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkret dan terbatas jumlahnya. Kemudian yang ketiga yaitu perumusan usulan kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah seperti mengidentifikasi alternatif yang dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat yaitu pengesahan kebijakan. Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyelesaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Proses pengesahan suatu kebijakan biasanya diawali dengan kegiatan perselesaian dan bargaining. Jika kedua-duanya saling melengkapi, maka akan dapat memperlancar proses pengesahan kebijakan.
Yang terakhir yaitu aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan diantaranya yang pertama yaitu legislatif. Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan karena para legislator berada pada tataran MPR, DPD, DPR, dan DPRD. Yang kedua yaitu eksekutif. Eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat legislatif dalam bentuk kebijakan jebaran. Adapun aktor eksekutif di sini antara lain presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan kepala dinas. Sedangkan aktor eksekutif dalam bidang pendidikan adalah Mendiknas, Kemenak, Dirjen, kepala dinas, dan rektor. Kemudian yang ketiga yaitu administrator. Peran administrator sebagai aktor dalam kebijakan publik sangat menentukan akan terumusnya suatu kebijakan untuk tercapainya suatu tujuan dengan berbagai keahlian yang dimiliki oleh administrator. Kemudian yang keempat yaitu partai politik atau parpol. Di Indonesia, peran parpol sangat besar sehingga hampir semua aspek kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan akan melibatkan parpol. Peran parpol di sini dengan menempatkan anggotanya di legislatif dan pimpinan negara maupun daerah. Kemudian yang kelima yaitu interest group atau kelompok berkepentingan. Kelompok ini berusaha mempengaruhi perumus kebijakan formal agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dirumuskan. Kelompok ini biasanya memiliki tuntutan yang bersifat khusus, sempit, dan spesifik. Kemudian yang keenam yaitu organisasi masyarakat atau ormas. Ormas merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat non-politis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Di Indonesia, ada beberapa ormas yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, HMI, PMIMI, dan KAHMI. Yang ketujuh yaitu perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena disinilah nilai-nilai idealisme masih dipertahankan dan dalam mengupayakan berbagai kebijakan tidak akan lepas dari muatan-muatan intelektual. Perumusan kebijakan yang baik seharusnya memuat naskah akademik yang dibahas bersama para akademisi di perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu atau yang kedelapan yaitu tokoh perorangan. Tokoh perorangan memegang peran cukup vital dan terkadang sangat menentukan. Dia juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.